Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi video saya. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata saya terkait topik 2 kurikulum merdeka tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Materi ini dapat diakses pada platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Winarsi dari SDN 1 Semangkung, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama yaitu, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses perjalanan darah tidak lancar dan dapat berakibat fatal. Kemudian ada 4 komponen kurikulum menurut Ralph W. Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction. Yang pertama yaitu ada tujuan, kemudian yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Kemudian untuk klasifikasi kurikulum. Nah, klasifikasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen. Kemudian untuk fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Dan yang selanjutnya yaitu ada optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Ada 3. Yang pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, kemudian kurikulum yang baik itu yang bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Kemudian di sini ada proyeksi pendidikan OECD 2030. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua sikap, yang ketiga psikomotorik, dan yang keempat ada value atau nilai. Jadi bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Kemudian di sini ada pembelajaran inquiry. Apa maksudnya? Pembelajaran inquiry itu menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian di sini ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Di sini yang menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Kemudian, kurikulum itu bersifat dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian, semua pihak itu harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Karena sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.